Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Ampel dengan saya sendiri Muhammad Taufan Fadlur Rahman absen 20. Saya dari Rahmat Saputra absen 1. Saya Medina Ilinda Sari absen 19. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah satu kiai. Bahwa materi Sunan Ampel. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita bisa memperkenalkan kiai terlebih dahulu. Baik, dengan Bapak Kiai. Saya namanya Kiai Syihabuddin Ulum. Syihabuddin Ulum. Kebetulan saya memang di sini, di desa sini, asli desa sini. Terus yang ngurus masjid, sekolah juga di sini. Terus selanjutnya apa lagi? Baik, masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, siapa nama asli Sunan Ampel? Ini tentang sejarah Sunan Ampel ya. Iya. Sunan Ampel itu salah satu wali songo yang ada di Pulau Jawa. Ada di Pulau Jawa, yang mana para wali itu dulu, yaitu tugas para wali itu dulu menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan salah satunya yaitu dari 9 wali songo itu adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel. Orang banyak mengerti namanya cuma Sunan Ampel. Tapi nama aslinya banyak yang nggak tahu. Jadi nama asli dari Sunan Ampel itu yaitu Raden Ali Rahmatullah, atau banyak juga yang menyebut Raden Rahmatullah. Itu nama aslinya. Selanjutnya, asal Sunan Ampel. Asal Raden Rahmat ini, beliau dilahirkan di Vietnam, Kamboja. Vietnam di Kamboja. Dilahirkan di sana pada tahun 1401 di Champa, Vietnam, di Kamboja. Baik, Terus ke pertanyaan yang nomor 3. Di manakah daerah Sunan Ampel melakukan penyebaran agama Islam? Sunan Ampel itu masuk ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa itu pertama awalnya itu masuk ke daerah Tuban. Terus setelah itu beliau menyebarkan agama Islam dan berdakwah bukan cuma di Tuban, kemudian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya beliau itu menetap di Surabaya. Di Ampel. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana metode penyebaran Sunan Ampel? Metode dakwah beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, beliau berdakwah dengan cara yang pertama, cara damai. Dengan cara damai, dengan cara dengan cara halus, damai, dan penuh dengan kasih sayang beliau dalam menyebarkan dakwah. Terus di samping itu juga metodenya yang dipakai yaitu mengadakan pembaharuan dan pendekatan intelektual
kepada masyarakat Jawa. Jadi pembaharuan dari antara pembaharuan di masalah hukum atau budaya atau apalah yang ada di masyarakat Jawa itu diselingi dengan pembaharuan pemikiran baru dari Raden Rahmat ini. Selanjutnya, siapa putra Sunan Ampel? Sunan Ampel itu kalau nggak salah itu punya dua istri ya. Yang pertama namanya Dewi Chandrawati atau dikenal dengan sebutan Nyai Ageng Manila. Dia istri yang pertama. Terus istri yang kedua namanya Karimah. Sebenarnya putra dari Sunan Ampel ini, untuk istri yang pertama itu kalau nggak keliru ada 4. Terus dari istri yang kedua juga ada 4 atau 5 orang juga. Tapi yang dikenal di Indonesia itu putra beliau itu yang terkenal itu ada 2. Dan putra beliau yang 2 ini yang nanti juga meneruskan. Jadi Raden Rahmat ini sebenarnya mempunyai agak banyak putra. Soalnya istrinya 2. Yang pertama yaitu Nyai Dewi Chandrawati, yang kedua yaitu Karimah. Tapi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dan yang juga ikut mengikuti jejak Sunan Ampel ini yaitu ada 2. Yang pertama putranya bernama Raden Qasim atau ada yang menyebut Syarifuddin ini atau Raden Qasim ini yaitu yang kita kenal termasuk salah satu juga waliullah, wali songo yang 9, yaitu yang dikenal dengan julukan atau gelar Sunan Derajat, Raden Qasim. Terus yang kedua, itu putranya yang kedua yang mengikuti jejak Raden Rahmatullah, yaitu Maulana Magdum Ibrahim. Maulana Magdum Ibrahim ini dikenal dengan sebutan gelarnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kalau nggak keliru ada di Gresik ya, Sunan Bonang. Yaitu 2 putranya ini yang mengikuti jejak beliau Raden Sunan Ampel, yang kemudian juga berdakwah menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Terus Selanjutnya nomor 6, mengapa Sunan Ampel dikenal dengan sebutan Bapak Para Wali? Ya, Sunan Ampel ini dikenal dengan sebutan Bapak Para Wali. Yang pertama karena Sunan Ampel itu merupakan orang yang pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Nah, kemudian kewalian beliau itu nampak diketahui, bisa dilihat dari
apa cara beliau mendidik putra putrinya sehingga putra putrinya itu juga berhasil menjadi pendakwah yang juga mereka putra putrinya ikut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dengan kata lain, Raden Rahmat ini mengajak putra putrinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Makanya kemudian sehingga para putra dan putrinya juga berhasil menjadi orang yang berdakwah menyebarkan agama Islam. Artinya beliau berhasil mengajak putra putrinya untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Makanya kemudian beliau dijuluki Bapak para Wali. Baik, yang ketujuh, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Keteladanan yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa dulu, cara beliau beribadah. Orangnya dikenal sangat halus, sopan, santun, sehingga dari sikap beliau yang ditampilkan kepada masyarakat, hingga masyarakat kemudian kata orang sekarang menaruh hati, punya rasa senang terhadap beliau karena kehalusan dan sopan santunnya beliau kepada masyarakat di Jawa pada zaman dahulu. Itu keteladanannya yang paling dirasakan oleh masyarakat Jawa dulu. Yang kedelapan, kenapa dakwah Sunan Ampel mudah diterima oleh penduduk Pulau Jawa? Ini salah satu cara mungkin dari Sunan Ampel ini agar dakwah beliau bisa cepat diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi beliau beliau lakukan yaitu dengan cara memupuk rasa kekerabatan. Antar masyarakat lah. Jadi dalam dakwahnya beliau mencari kekerabatan dengan cara mencari kekerabatan antara masyarakat satu kelompok dengan masyarakat yang lain gitu. Jadi beliau melakukannya dengan cara kekeluargaan. Dengan cara kekeluargaan. Jadi enak. Masyarakat merasa
apa ya, dianggap bahwa mereka itu masyarakat yang bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Raden Rahmat ini, dengan cara kekerabatan, kekeluargaan seperti itu. Yang kesembilan, bagaimana peran penting Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Jelaskan. Peran penting Sunan Ampel. Ini tadi di depan sudah dijelaskan bahwa Raden Rahmat ini dikenal dengan sebutan Bapak Pondok Pesantren. Beliau yang pertama di Jawa itu orang yang mendirikan pondok pesantren. Melalui aktivitasnya dengan mendirikan pondok pesantren ini, beliau mendirikan pondok pesantren di Surabaya, tepatnya di Denta, di Ampel Denta, Surabaya. Jadi dari situ kemudian sehingga beliau itu dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa, khususnya di Jawa Timur. Nah, di pesantren inilah Sunan Ampel kemudian mendidik masyarakat, mendidik pemuda-pemuda, mendidik semua masyarakat lah, semua masyarakat, mendidiknya untuk apa? Untuk mengerti dan memahami tentang yang pertama tentunya tentang agama Islam. Yang terakhir, kapan dan di mana Sunan Ampel wafat? Sunan Ampel wafat itu kira-kira tahun 1481 Masehi. Beliau meninggal di tempatnya terakhir beliau menetap, yaitu di Surabaya, dan beliau dimakamkan di pondok di situ, di Ampel, di belakangnya masjid, di belakang masjid Ampel situ tempat makamnya. Saya boleh izin bertanya, Pak? Mas, saya masih penasaran, apakah Sunan Ampel itu, kan Sunan Ampel dikenal banyak orang, dikenal sama masyarakat Jawa. Apakah Sunan Ampel itu hanya dikenal karena melakukan penyebaran agama Islam, ataukah ada yang membuat orang-orang itu sangat mengenal Sunan Ampel tersebut? Begini, Sunan Ampel itu dikenal oleh banyak orang bukan cuma karena beliau berdakwah menyebarkan agama Islam. Beliau sebenarnya juga seorang pendidik. Kalau sekarang itu
itu guru. Dan beliau kenapa banyak dikenal oleh orang-orang dulu? Beliau itu dalam menyebarkan agama Islam itu tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. Ada yang bilang ke Madura juga sampai. Pernah sampai ke Madura. Terus ke luar Pulau Jawa juga beliau pernah. Makanya beliau dikenal banyak orang. Jadi bukan cuma kata istilahnya sekarang, bukan cuma berdakwah menjadi kiai itu, tapi dia juga mengajar, jadi guru. Terus lagi ada? Udah aja loh. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya terhadap wawancara kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya, dan juga terima kasih banyak kita ucapkan. Baik, jadi kesimpulannya adalah Sunan Ampel dapat menyebarkan agama Islam di Surabaya karena adanya hubungan baik antara Campa dan Majapahit. Nah, aspek penempatan Sunan Ampel di Surabaya adalah kebijaksanaan dari Prabu Brawijaya V. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.